ataupun izin atau yang ada kendala lain. Berkati kami Tuhan, sertai kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan penyampaian firman Tuhan beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu ya, tentang manusia bukan rancangan Allah. Manusia akan mencapai satu puncak, ya. Puncak daripada kedurhakaan, puncak daripada protes atau berdosaan manusia kepada Allah. Dan juga ada satu manusia yang mencapai kekudusan sama seperti Yesus ya. Jadi dua manusia ini akan muncul di akhir zaman. Dan saudara dan saya, adik-adik sekalian, Pak Emad, Ibu Jo semua, kita sedang berada di akhir zaman, yang paling ujung daripada zaman akhir. Kalau kita katakan akhir zaman itu adalah kalau kita katakan 2000 tahun yang lalu, ketika zaman Roh Kudus turun. Roh Kudus turun pada tahun 30 Masehi. Kira 30 Masehi. Itu dimulai daripada Roh Kudus turun di lopeng Yerusalem, di Kisah Rasul pasal 2. Ditulis dalam Alkitab Kisah Rasul pasal 2 tahun 30 Masehi, ketika Yesus naik ke surga. Kemudian pada hari yang ke-50, hari Pentakosta, turun Roh Kudus. Dimulailah gereja, dimulailah zaman akhir itu. Dan kita sekarang berada di ujung dari zaman akhir dan akan mencapai puncak daripada manusia, kedurhakaan manusia, manusia bejat moralnya, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, akan dibuang jadi sampah abadi di api kekal selama-lamanya. Dan ada lagi satu manusia yang sungguh-sungguh yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia akan dimuliakan Tuhan di langit baru, di bumi yang baru. Nah, kita akan lihat ini. Ya, sudah berapa kali? Sudah 4 seri ya. Ini seri ke-4. Dan kita melihat dalam 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus ketika zaman Tuhan Yesus minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya menyampaikan ketika Tuhan Yesus sedang melayani, dia menyampaikan firman di Galilea 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun Tuhan Yesus berjalan ya di Yerusalem menginjil, mencari jiwa-jiwa, mencari orang Israel, mengumpul orang-orang Israel supaya percaya kepada dia. Dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa menubuatkan 2000 tahun yang lalu juga sama Yesus bahwa akan muncul seorang dari di antara saudara-saudara kita, seorang nabi, ya kita gitu Musa bilang, seorang nabi yang akan muncul seperti aku. Nah itu, dan itu banyak orang mencari siapa dia? Ya ternyata Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kudus, ya Elohim Yahweh, ya Firman menjadi manusia, turun ke bumi, dan dia berjalan 33 tahun setengah, ya lahir dari rahim Maria, kemudian 3 tahun setengah dia melayani, mempersiapkan pelayanan untuk murid-muridnya. Dan di pelayanan yang terakhir, dia berkata kepada 12 muridnya ketika dia memecahkan roti, yaitu ditulis dalam Yohanes pasal 6 yang kita bahas kemarin. Ya, ketika itu saya ceritakan aja, harus buka dulu, karena ayat itu bukan saya, ini pengantar. Kemudian apa yang terjadi? Dia pecahkan roti, dan di belakang roti yang tadi dikatakan, Yesus berkata, inilah roti hidup yang turun dari surga. Wah, ketika itu orang Yahudi, banyak sekali orang, mereka bersungguh-sungguh. Dia bilang, kalau kamu tidak makan dari dagingku ini, kamu akan binasa. Tapi mereka, kok makan daging? Kok orang-orang menjadi kanibal itu? Nah, dan banyak orang mengundurkan diri untuk mengikuti Yesus. Kemudian tampillah kedua orang murid. Yesus tanya, Yesus tantang kepada 12 murid, kamu juga tidak akan mengundurkan diri? Terus apa kata Petrus? Ya, itu di dialognya di Yohanes pasal 6 ayat 67. Ya, coba Pak Iman kalau dibaca Yohanes 6 ayat 67. Ya. Itu satu dialog yang luar biasa. Ya, itu ketika Yesus berkata, ini roti hidup, roti dari surga, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa tidak makan dagingku, ya,
Dia tidak mendapat bagian dari kehidupan yang kekal. Ngeri kan? 67. Ya. Itu kira-kira perkataan Yesus. Dan banyak orang mengundurkan diri. Ya. Murid-murid banyak mengundurkan diri. 67. Dan kemudian Tuhan Yesus bertantang kepada 12 muridnya. Apakah kamu tidak mengundurkan diri juga? Nah, apa Petrus katakan? Coba. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? pergi juga? Ya. Jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. adalah yang kudus dari Allah. Terus Jawab Yesus kepada mereka, Yesus. Nah, ini jawab Tuhan Yesus. bukankah aku sendiri Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang memilih kamu yang yang 12 ini? Ya. namun seorang di antaramu adalah iblis. iblis. Waduh, terima kasih Pak Mas. Sampai situ. Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Ngeri ya. Setelah mereka mengikuti Tuhan, saudara tahu, ketika Tuhan Yesus memilih orang 12 ini, dia berdoa semalam-malam. Bukan dia firman yang itu, tapi dia berdoa kepada Bapa Yahweh untuk memberikan ke-12 murid itu. Dia berdoa semalam-malam. Coba baca di Alkitab. Kalau ada dia baca Alkitab, berdoa semalam-malam sampai muncul angka 12 ini. Nah, angka 12, angka persekutuan ilahi. Ya sama aja itu saudara dan saya ini lebih dari 12. Ya kita memiliki persekutuan ilahi dengan Tuhan. Itu angka 12. Angka-angka dalam Alkitab itu punya arti semua ya. Punya arti, punya makna. Jadi tidak menulis tidak punya makna, punya arti ya. Oke, itulah yang disebutkan. Namun satu di antara kamu adalah iblis. Itu ketika Yesus 2000 tahun yang lalu berkata demikian. Nah sekarang kita akan lihat Alkitab dengan nubuatan Tuhan Yesus akan digenapi. Ya. Kita lihat pembacaan kita kemarin 2 Timotius ya, pasal 3. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 Pak. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sombong ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dengan Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, ayat 5. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya Ya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu sampai di sana. Nah, ini manusia akan menjadi puncak daripada kedurhakaan kepada Allah. Jadi ya, ini Paulus menulis kepada murid kekasihnya yang masih muda, kira-kira masih umur kayak kalian ini, Timotius. Dan penulisannya pada tahun 67 sebelum Paulus mati digantung atau di kota Roma oleh Kaisar Nero.
Kaisar Nero ini kaisar paling kurang ajar. Luar biasa. Dia bakar kota Roma dan dia provokasi di orang Kristen yang bakar. Ini orang Kristen dianiaya habis di kota Roma. Ini kaisar dia bilang, satu saat nama Yesus akan pudar dari dunia ini dan nama Nero akan berkibar. Hari ini nama Nero jadi nama anjing, saudaraku. Yesus berkibar selama-lamanya. Ini Nero kurang ajar nih. Raja kurang ajar, Raja Roma. Ya, sebelum jadi Katolik ya, sebelum di tahun 380 baru Roma jadi Kristen. Semua harus baca sejarahnya. Dan ini Kaisar pada tahun 67 dan Anda tahu Kaisar Roma berkuasa sebelum Masehi tahun 100-an, sebelum 106 sebelum Masehi sampai dia runtuh 380. Wih, ngeri ya. Berapa ratus tahun dia berkuasa ini? Hampir 200 tahun. Dan di tahun 67 ini kitab Timotius ditulis ketika Paulus ya akan dipenjara kemudian mati dibunuh di kota Roma. Anda belajar ya kita waktu awal itu penginjilan itu itu penderita sekali, penderitaannya. Dan itulah kebahagiaan bagi murid-murid zaman itu. Hari ini ada anak-anak Tuhan dianiaya, apalagi hidup di Indonesia. Nggak ada saya. Ya cuma mungkin publikan gereja itu ya. Apalagi Tuhan dianiaya. Lihat tahun 67. Hari ini kita melihat apa yang dibuatkan Tuhan Yesus akan menggenapi. Ya. Oke, tadi kita lihat menurut kita menjajah Alkitab. Seperti yang dikatakan tadi, 12 itu satu adalah iblis. Ya. Sebenarnya dua, saudara. Nanti di bagian berikut kita akan melihat. Sebenarnya dua orang. Satu Petrus ya. Petrus juga satu dibidik oleh iblis. Ya, itu ditulis dalam Matius pasal 6. Ketika Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan mati di Yerusalem. Ya, terus Petrus tahan tangannya. Tidak Tuhan. Jangan ke iblis. Petrus juga jadi iblis. Dua. Dan dua ini sedang berpacu pada waktu zaman itu. Siapa yang jadi iblis? Apakah Petrus atau Yudas? Wih, kalau mana lihat tadi kita menarik sekali. Tapi di hari-hari yang terakhir, ketika Tuhan Yesus berkata, Petrus, aku telah berdoa bagi engkau. Dan kiranya kalau sudah kuatkan dengan saudara-saudara. Nanti kita baca lihat itu pada beberapa minggu yang akan datang. Dua, dibidik oleh iblis akan menjadi monsternya setan. Manusia berjalan tapi setan pikirannya, jahat, licik. Dan itu dirancang oleh setan. Apakah Tuhan Yesus tidak peringatkan kepada Yudas? Ya kita baca kemarin di dalam kitab Yohanes pasal 13 itu ada 4 kali peringatan Tuhan Yesus kepada Yudas. 4 kali. Ya, 4 kali. Kita akan lihat Pak. Yohanes pasal 13. Tuhan Yesus ingatkan kepada sahabat, kepada Yohanes pasal 13 ayat 10. Ingatkan sama Yudas. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Basuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Makasih dulu Pak. Juga kamu ini perkataannya bersih ini maksudnya dikuduskan. Karena firman Allah yang menuliskan saudara dan saya. Firman dan Roh Kudus ini dua sayap burung nasar di kitab Baru yang akan membersihkan manusia dari dosa. Itu firman dan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, kamu masih ada dosa itu. Kamu masih suka ini, Roh Kudus ingatkan setiap saat kemudian kita datang kepada Yesus Tuhan ampunnya. Tuhan Yesus pada waktu itu membasuh 12 muridnya, membasuh kaki. Ini cerita membasuh kaki ya, membasuh kaki. Lalu sampai pada Petrus, Petrus berkata, Tuhan jangan basuh kaki itu, mandikan sekalian. Oh, itu keluar perkataan tadi. Kamu semua
kalau orang sudah mandi, sudah bersih semua kata Tuhan, tapi kamu tidak semua bersih. Kenapa? Masih ada Yudas. Nah, masih ada Yudas, tapi tidak semua katanya. Wah, haleluya. Itu peringatan seharusnya. Seharusnya Yudas tahu. Ya. Apa Yudas tahu? Kan? Tahu. Apa tuh Yesus tahu? Yudas sangat tahu. Dan dia sudah bilang, ayo peringatan yang berikutnya Pak. Ya, berikut. Ya, ayat 18 Pak. Ayat 18 Pak. Ayat 18 ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Iya. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Siapa yang telah dipilih? Tetapi haruslah genap nas ini. Iya, harus genap nas ini katanya. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumingnya terhadap aku. Iya, telah mengangkat tuming terhadap aku. Ini peringatan juga. Artinya makan mereka bersama-sama dengan Tuhan kemana saja selama 3 tahun setengah. Mereka ini hari-hari terakhir. Di kitab Yohanes ini hari terakhir. Dan pekerjaan yang terakhir setelah itu mereka makan Paskah. Artinya 3 kali Paskah. Kalau kita baca kitab Yohanes ini ada terus-terus 3 Paskah. Berarti 3 tahun kan? 3 tahun. Tuhan ini hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Begitu juga kita akan hari-hari terakhir. Ya. Kita akan memasuki 7 tahun terakhir. Dan 7 tahun terakhir akan dibagi 2. 1, sampai antikris akan timbul. Nah, ini yang saya gambarkan. Mas Ati, puncaknya manusia setan itu di antikris. Dan ini sudah terakhir. Ini tahun terakhir. Sudah terakhir sudah. Dan kita wahyu akan dimulai. Kita wahyu mulai. Kita wahyu itu belum mulai saudara. Belum. Karena kita wahyu itu identik dengan kitab Keluaran. Sebagaimana orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan dengan 10 tulah, 10 malapetaka. Katakan 10 malapetaka mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu gambaran surgawi. Itu dengan 10 malapetaka. Dan begitu juga gereja Tuhan akan keluar dari bumi ini. Ada 21 malapetaka. 7 mempelai, 7 sangkakala, 7 calon muka Allah. Dan itu dimulai dengan 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Makanya saudara, kita sedang berada di puncak ini. Apakah tahun 30? 2030 kah tahun? Kita tidak tahu. Roh Kudus memberitahu ada orang percaya. Persiapan. Ini masa persiapan anak-anakku. Ini masa persiapan untuk mencapai puncak daripada manusia seperti Yesus atau seperti setan. Tuhan. Manusia akan seperti Yesus, memikir pikiran-pikiran Kristus. Artinya apa? Pikiran Kristus itu tidak terlalu sulit. Tunduk pada seluruh kehendak Bapa. Artinya melakukan kehendak Bapa itu saja. Tapi itu sulit dan minta ampun. Saya 30 tahun lebih mengalami Tuhan. Bapak mama saya Kristen, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ngeri. Saya Kristen sejak kecil. Sejak potong busa itu sudah busa tutup karena nama Yesus. Tetapi tidak kenal Tuhan. Kemudian saya umur 26 tahun saya dijamah Tuhan di Markos. Di Markos ketika saya kuliah di Malawi, saya dijamah Tuhan. Saya orang Kristen. Ngeri. Kekristenan yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, celaka. Kita lihat itu antikris itu siapa sih? Antikris akan muncul di akhir zaman itu bukan orang di luar Kristen, bukan. Dia adalah orang Kristen. Itu ditulis dalam 1 Yohanes. Ya, kita akan masuk ke sana Pak. Saya tidak lanjut bagian tadi. Padahal ada peringatan. Ya, kita hanya saja karena sudah masuk di sana. Ya. Seharusnya peringatan keempat ada. Dikasih roti langsung kerasukan iblis gitu. Ya, coba baca Pak, karena kita lewatkan. Seharusnya saya belum di sana. Ya, terakhir Pak. Ayat 27 aja Pak, dari Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 ayat 27. Iya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, Iya. ia kerasukan iblis. Iya, kerasukan iblis itu ada Pak.
Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian. Nah, setelah itu Yudas keluar. Setelah dikasih roti perjamuan yang terakhir, Yudas langsung keluar. Dia pergi berkawan dengan orang Yahudi. Waktu itu orang Yahudi bingung bagaimana menangkap Yesus. Tiba-tiba dia bangun manusia satu, manusia Yudas. Dia mau terjadi dialog. Nah, dia bilang nanti tunggu saatnya. Dan Yudas tahu Yesus akan pergi ke Bukit Zaitun. Dan setiap biasanya kalau ada baca Alkitab, tidak pernah Tuhan Yesus tidur di Yerusalem selama dia 33 tahun setengah. Gak pernah. Malam dia selalu keluar. Kenapa? Luar biasa. Dia raja. Nanti dulu di Yerusalem itu kota damai, kota raja besar. Raja besar. Jadi skema akhir zaman saudaraku, ketika nanti Yesus datang terjadi perang antikris juga, saya skip saja, saya bukan pas itu. Setelah itu Yerusalem pulihkan, masuk sama 1000 tahun damai di bumi ini. Pusat kotanya di Yerusalem. Nah itu dia. Kita akan memberikan di sana. Setelah itu 1000 tahun masa selesai, iblis dirantai, setan dirantai semua, baru langit baru, bumi baru. Jadi bisa lama. Tapi ini dekat, masa 3 tahun setengah dekat. Ya, kita akan berusaha kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini, dan Yerusalem pusat kerajaan. Dan Tuhan Yesus akan memberikan di sana bersama orang-orang percaya. Saudara dan saya kalau masuk di situ, makanya masuklah cepat ya. Dewasa rohaninya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia itu mendewasakan roh kita. Roh yang diberikan kepada Tuhan kita dihembuskan tuh. Ismat hayat itu didewasakan lewat jiwa. Nah, oke. Terus dulu kita akan baca Antikris ya. Semua waktunya cepat sekali. Di 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 2 Pak. Ya. 1 Yohanes pasal 2. Ya, ayat 18 Pak. Ayat 18. Iya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sampai situ dulu. Ya. Kalau Anda baca ayat ini ada 2 antikris. Seorang antikris itu tunggal. Kemudian ada banyak antikris. Nah, saudara tahu tunggal ini belum datang. Waktu Yohanes menulis surat Yohanes ini ditulis sekitar tahun 90-an. Kalau kita baca 95, ketika ini tahun 90 mungkin ya. Yohanes menulis tahun 90 Masehi, maksud saya. Dan dikatakan seorang antikris itu seorang tunggal dan belum ada sepanjang 2000 tahun ini belum ada antikris seorang diri itu belum ada. Kalau kita kan banyak antikris itu banyak. Kita lihat itu dari baca ya ayat 18 ayat. Banyak ya. Sekarang telah bangkit banyak antikris, nggak banyak antikris. Kalau saudara searching di Google ya, Nero antikris. Antikris itu maksudnya gini, membunuh banyak orang Kristen. Itu termasuk antikris. Itu antikris. Dan ini sudah banyak bangkit, termasuk Nero, termasuk siapa nih? Yang membunuh 6 juta orang Yahudi. Anda tahu perang dunia kedua? Siapa ya? Hitler antikris juga. Jadi banyak orang yang musuh membunuh banyak orang Kristen. Itu dia antikris. Tapi tokoh tunggal itu belum bangkit. Itu pun. Nah itu kita akan lihat di kitab Wahyu nanti. Kita lihat di Wahyu. Tinggal jam berapa belum ya? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. 15 menit lagi. Oke. Ya, banyak antikris. Nah, kita lihat terus baca. Antikris ini siapa sih? Bagaimana sih? Baca terus Pak Imam. Biar anak-anak tidak salah paham. Baca terus. Ayat 19. Ya, 19.
Memang mereka berasal dari antara kita. Berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh Nah, pada kita. tidak sungguh-sungguh ini antikristus. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Sampai situ dulu, Pak. Jadi karena tidak sungguh-sungguh, memang antikristus seorang tokoh nanti akan muncul ini. Bukan orang di luar Kristen, orang Kristen yang satu ini. Kalau yang banyak tadi itu mungkin, tapi yang satu ini, dia adalah siapa? Di kitab Wahyu dijelasin. Ya, dijelasin kitab Wahyu, nanti kita lihat. Tapi kita dulu lihat ciri-cirinya itu. Kenapa? Tidak sungguh-sungguh, atau tidak penuh Roh Kudus. Karena sudah penuh Roh Kudus, kan? Kalau dia sudah penuh Roh Kudus belum? Mati kita kapal ke sini, belum baptis Roh, harus penuh Roh Kudus. Kalau Anda tidak baptis Roh Kudus itu celaka, hati-hati. Anda kata Kristen, tapi tidak penuh Roh Kudus, bahaya. Bahaya itu. Anda akan menyangkal Tuhan. Nanti kita lihat Petrus menyangkal Tuhan, kan? Kenapa Petrus menyangkal Tuhan nanti? Tadi Petrus menyangkal Tuhan, kenapa? Karena Petrus ini orang paling dekat dengan Tuhan dan orang kepercayaan Tuhan satu-satu, dan dia paling senior Petrus. Tapi dia menyangkal. Tapi Petrus masih bisa terselamatkan. Judas nggak bisa, lepas, ucul. Nah itu dari cikal bakalan bisa. Nah ini tidak sungguh-sungguh di antara kita. Anda sungguh-sungguh nggak? Kalau kita kamu sungguh-sungguh nggak kita? Coba main kita tadi pesan ibu. Pas dinasihati lu cerita itu jangan kurang ajar. Oh iya siapa? Kalau kamu dari wali ngasih. Karena anak-anak saya jadi contoh yang jangan nanti masa seperti gini terus kamu foto sana, lebih di sini. Ya, itu tadi saya lagi foto itu ada. Foto ada sepi gitu. Biasanya canggih gitu ya anak Tuhan. Kalau kamu begitu modern, kamu ciri-ciri antikristus itu. Hati-hati. Antikristus bukan orang lain, bukan. Antikristus bukan orang lain, tapi anak-anak Tuhan. Tanda kutip. Anak-anak Tuhan. Terus apa? Itu banyak ayat itu. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Nyata, ya. Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidak semua mereka sungguh-sungguh pada kita. Terus ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Iya, terus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Iya, terus. Aku menulis kepadamu. Bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Bukan kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Mengetahuinya, terus. Dan karena kamu juga mengetahuinya. Iya. Bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah ini. Antikristus salah satu cirinya dusta, suka bohong. Ingat anak-anak jangan suka bohong. Bohong kecil dulu, iya bohong kecil sama. Itu cirinya pertama. Tidak sungguh-sungguh, kemudian suka berbohong. Nah, hati-hati jangan suka bohong. Anda meskipun tuh susah, sukar ungkapkan apa adanya. Ya, saya manusia paling nggak suka berbohong. Anak saya kalau bohong, bayangin, ngomong, dusta, suka berbohong. Jangan pelihara itu. Kalau udah berbohong, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya sudah berbohong tadi. Langsung ngomong aja. Karena Roh Kudus itu langsung ingatkan kita. Kalau Anda punya Roh Kudus, ketika itu juga Anda harus mengingatkan. Langsung ngomong aja, Tuhan, ampuni saya berbohong tadi. Selesai. Terus Pak. Siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Dia itu antikristus. Nah, sekarang waktu sudah mepet, kita buka di kitab Wahyu. Dari siapa itu? Ya, siapa dia? Tunggal ini yang tunggal. Kalau tadi yang banyak sudah, tapi yang tunggal Wahyu 13. Ini yang tunggal. Ya, kalau Pak Ina baca judulnya dulu Pak. Baca judulnya dulu. Judulnya Wahyu 13. Wahyu pasal 13 judulnya binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, binatang keluar dari dalam laut. Anda kalau belajar tentang binatang ini apa sih binatang ini? Yesus lahir di kandang mana? Binatang. Kandang domba itu binatang kan?
binatang. Binatang itu siapa sih? Aduh, saya nggak sempat ini. Nanti menurut saya akan siapa binatang? Manusia tidak memiliki Tuhan. Manusia suka berbuat dosa sama dengan binatang. Itu ada ayatnya di Mazmur 49. Manusia kalau di kitab Amsal Sulaiman 4 ayat 9, manusia tidak memiliki pengertian sama dengan binatang. Tidak punya pengertian tentang Tuhan, tentang hal yang benar, tentang langit baru, tentang Tuhan sama dengan binatang. Nah ini puncak, kita boleh puncak. Binatang keluar dari dalam laut. Loh, gitu. Dan ada berapa binatang buas di situ? Naga, ya. Wih, ngeri kita Wahyu 13 ini Wahyu 13 anakku, ini sudah masuk Antikris bersama Antikris. Karena Wahyu 1 sampai Wahyu 12 itu 7 materai 7 sangkakala itu pemurnian gereja. Setelah Wahyu 13 masuk 7 cabang murka Allah, itu murka Tuhan pada orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak mengenal Tuhan. Dan salah satu tokoh yang bangkit ini tokoh Antikris, dia tokoh politik. Nah, kata bukan tokoh politik. Bisa jadi presiden Joko itu, presiden negara mana bisa. Dia seorang Antikris. Dan Tuhan Yesus menubuatkan di dalam kitab Matius 24, dia akan berdiri di bait suci. Bait suci Yerusalem belum dibangun sekarang ini kan? Anak-anakku, bait suci di Yerusalem belum dibangun, belum. Nanti ketika itu dibangun, Antikris akan keluar dari situ dan dia berdiri di bait suci. Dan orang Yahudi pikir dia itu adalah Mesias, padahal Mesias palsu. Nah ini bagi gereja Antikris, tapi bagi orang Yahudi hari ini itu Mesias karena dia akan membersihkan, membangun bait suci. Nanti minggu depan kita beberapa minggu depan kawan Pak Yasa akan bahas. Dia akan berdiri di bait suci. Dia ngomong di sana. Dan itu kemarin hampir terjadi. Sekarang itu. Dia hampir terjadi. Masa ini ditunda sayangku, ditunda. Dan ini tidak ditunda lagi. Kalau Anda belajar akhir zaman, saya ketika mengalami Tuhan umur usia 26, saya suka baca akhir zaman. Saya suka baca kitab Wahyu, saya kawari di mana tentang akhir zaman, saya baca. Dan itu sampai kemarin selesai di sini, nah 2000 ini harusnya selesai di sini. Dan puncak itu di sini, seharusnya di sini. Harus ini satu benda nasi 70 tahun orang Yahudi. Tapi itu geser Tuhan. Kalau ini berarti apa sih? Kalau usia begini, kamu kekuatan manusia itu hanya 70-80 kan? Itu satu generasi. Nah, 70-80. Ini 70 pas. Dari 1945. 14 Mei 1945 Israel merdeka. Itulah pola arah yang bertunas itu. Itu buatan kita Matius. Pola arah kalau bertunas musim panas telah dekat kayak itu berkata. Ini Israel jadi satu bangsa, satu negara. Nah ini usianya 70 tahun, tapi itu dari sini 70 ini satu generasi atau 80 kata kita Mazmur 90 itu, Mazmur 90 ada bacaan di sana. Nah ternyata 70 ini gereja kita, saya sendiri, waduh apakah ini? Kalau ini terjadi kemarin, waduh saya nggak diangkat saudara. Selesai diangkat, banyak orang nggak diangkat. Dan Tuhan Yesus bermohon kepada Bapak ditunda dulu Pak. Karena gereja itu betul mencapai kesempurnaan seperti aku. Dulu Tuhan Yesus doa. Lalu saudara, sebenarnya kalau search di internet itu banyak orang-orang yang seperti Gebel. Ternyata di malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang datang memberitahu itu. Ada search di internet. Keluar, saya kalau pakai Tuhan itu enggak Tuhan. Berarti masih ini. Kalau ini kapan? Ini kan 80 itu. Loh, kalau Anda baca hari ini, Anda lihat di internet, Anda lihat bagaimana Tuhan itu gara-gara ini COVID muncul. COVID itu muncul berapa bu? 2000 ini ya? 2020 bu ya? Maret ya? Wih,
libur. Anda tahu COVID itu apa sih? Supaya gereja tidak terpacu pada gereja lokal itu. Gereja akan menjadi gereja korporat universal seluruh dunia. Itu maksudnya Tuhan. Haleluya. Saya ketika sebagaimana orang Israel dituntun keluar dari Mesir, itu cuma satu bangsa. Dan sekarang orang di sini mana-mana di bawah. Dan bagaimana Tuhan itu menyatu COVID itu menyatukan. Ketika COVID terjadi gereja tidak hidup. Saya berhenti dulu Pak. Karena ini apa? Jangan disambung. Mari kita berdoa. Kalian nanti menutup kebutuhan kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Kami lebih memahami siapa diri kami dan apa itu kebenaran yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Pak Sony yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya sebagaimana kami diberkati oleh firman-Mu, juga Engkau berkati beliau dalam segala pekerjaan di rumah tangga dan juga kesehatannya. Berkati juga Bu Yohana yang hadir bersama kami di tempat ini. Tuhan tambahkan kekuatan kesehatan dan hikmat bagi beliau Tuhan. Dan khususnya kami berdoa buat anak-anak kami kelas 10, 11, 12 SMK 1 Singosari ini, khususnya siswa-siswi kami. Tuhan Engkau memberkati mereka, tambah-tambahkan kecerdasan hikmahnya daripada Engkau. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati kami dalam waktu-waktu yang selanjutnya. Sebentar juga ya Tuhan, kami mengulurkan tangan kami untuk kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Engkau membalaskan bagi kami dari segala apa yang kami berikan. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Allah Kudus kami berdoa. Amin.